Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza. Hari ini saya mau melanjutin tutorial saya membuat game dengan default. Game yang kita mau buat kali ini ialah Sokoban. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini saya aset seperti biasa, saya pakai aset dari Kenny. Ini tampilan sampelnya dari Kenny sendiri. Sebetulnya saya mau buat kayak chips, tapi buat yang lebih deket dulu rutenya, kita buat Sokoban dulu ya. Oke. Oh, sebagai informasi aja, selain YouTube saya juga buat tulisannya versi teks dari video ini ya. Jadi kalau emang mau ngecek versi tulisannya bisa cek link di deskripsi, saya taruh nanti. Oke. Pertama yang saya buka ialah buka aplikasi defaultnya. Oke, ditunggu. Oh ya, kalau kalian karena ini tutorialnya buat Sokoban, kita pakai totally asset. Untuk saat ini, sejauh ini saya pakai total asetnya pakai si Kenny ini ya. Kalian bisa download di Kenny-nya, di Kenny Asset Sokoban. Nah, ini ada, saya udah pernah buka Kenny LL Asset Sokoban, atau kalian bisa Google Kenny Asset Sokoban. Nanti di direct linknya ke Sokoban juga sih. Dan direct linknya ke sini juga. Kalian bisa klik download. Karena saya udah punya, saya pakai yang punya saya aja ya. Oke, kita tungguin aplikasinya kelar. Bisa saya close. Oke. Di sini ada update. Kita untuk saat ini kita skip dulu update-nya. Oke. Kita bisa buat klik new project. Kita klik empty project. Di sini saya mau namain The Sokoban atau The Chips ya. Enak. Soalnya target saya kayak Chips Challenge. Kalau Sokoban kan dorong-dorong, nih saya mau lebih kecil lagi gitu konsepnya, cuman The Chips. Oke, kita buat projectnya. Oke, asetnya lagi disiapin, di download. Kalau udah ditungguin aja. Oke. Oke. Ini tampilan defaultnya. Biasa yang paling pertama saya ubah ialah game project, window display. Ini kegedean buat saya, 640. 640 480. Oke. Nah, pertama ya main collection. Ini udah saya save. Main collection itu kalau kita F5 cuman ngubah size-nya aja ya, jadi sebelumnya gede lebih kecil lagi. Dah, ini project kosong kita, kita buat di sini. Ini main collection, saya pernah ngejelasin mungkin kemarin. Konsep default itu sederhana, jadi dia di main collection ini kayak scene ya, atau node di Godot. Scene di Unity atau node di Godot ya. Di konsepnya ada main collection, ada collection, terus di dalam collection ada game object. Dalam game object itu ada namanya komponen-komponen. Konsepnya Godot sih itu. Jadi main collection bisa mereferensi collection yang lain. Buat lebih paham konsepnya, kalian bisa lihat manual, default manual. Building block.
Nah, ini di dalam collection ada game object, ada komponen, kurang lebih seperti itu. Kalian mungkin biar lebih jelasnya bisa lebih baca, saya takut salah menjelaskan. Oke, lanjut aja ke game kita. Di sini kita siapin main collection. Di sini main collection di mana tempat game kita berada. Oke, sebelumnya buat main collection sendiri kita mau siapin asetnya dulu. Di sini saya buat folder baru. Saya main aset. Oh, salah. Saya mau taruhnya di main utama ya, folder utama. Saya nggak mau ganggu folder main collection saya. Terus di sini karena udah ada asetnya, kita ambil spreadsheet. Sebentar. Harusnya sih ini sih. Oh sorry, tileset deh. Bukan spreadsheet. Kita butuh tileset. Ini kita copy ke sini. Kita cek desktop, kita paste. Dah. Nah, ini udah asetnya udah masuk. Terus kita buat namanya tile source. Kita namain game tile source. Biasanya dia pertama nanyain gambarnya dari mana, Sokoban. Kita masukin gambar yang tadi udah kita masukin. Kita bisa pilih klik 3 itu terus Sokoban. Saya pikir bisa ya masukin, ternyata belum bisa. Oke. Terus ubah kalau kita zoom out kan karena ini size-nya salah gitu, jadinya berantakan. Size-nya dia 64x64. Oke, udah. Di sini anim yang paling pertama di sini kita ganti namanya jadi player border idle down. Oke. Saya mau pakai yang bordernya ini sebagai player saya. Di sini animasi, ini kalau emang buat nanti animasi buat naruh di player kita pakai ini tile-nya nomor 66, N-nya 66. Jadi kalau kita mau jalan ke samping 66, 67, 68 buat animasinya aja. Ini buat animasi sekarang, tapi karena kita nggak pakai animasi, startnya di tempat yang sama. Oke, udah. Kita save tile source kita, terus kita siapin level. Nah, levelnya dibuat dari tile map. Di sini kita namanya level 1 aja kali ya, biar gampang. Klik tile map. Oke, ini udah ada. Nah, dia minta tile source-nya lagi gitu. Itu yang game yang sebelumnya udah kita buat ya. Nah, kita bisa zoom out sejauh mungkin. Oke, 64. Nah, kalau mau masukin di sini ada layer 1, saya mau buat 2 layer ground sama layer foreground. Ground kita namain. Itu bisa tulis BG. Ini FG foreground. Dah. Ini bebas sih kayak mau namain apa. Oke ya. Nah, ini udah. Background dan foreground. Ini gimana cara makainya? Kita pencet spasi. Nah, kalian bisa buat ini. Saya mau nambahin segini kali ya. Ups. Kalau kalian bisa itu barusan yang saya lakukan, Ctrl Z, atau ini kita buat. Kalau misalnya kalian salah nih, terus mau ganti ini, ini kehapus gitu. Kalian bisa Ctrl E. Oh, belum bisa ya. Di aturan Ctrl E itu buat ngapus. Seharusnya nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian dia malah di hide. Oh, ini salah. Nah, kalau mau menghapusnya itu seharusnya Ctrl E sih. Shift E di sini, sorry. Saya bacanya agak Shift E ternyata kalau mau ngapus. Tuh. Shift E. Nah, ini buat ngapus.
Kalau nggak mau hapus, pencet spasi, pilih tile yang kita pakai. Di sini kita buat sebanyak dulu, sebutuhnya lah ya. Ini standar tile map, beberapa aplikasi punya. Saya pernah menjelaskan yang soal di pasar ada namanya tile. Nah, dia juga ada di tile. Nah, ini udah save. Backgroundnya pakai yang hijau atau kalian mau ganti yang putih juga boleh. Bebas ya, ini ya, selera aja. Sebentar, ini kalau udah, ini kan salah nih, kita hapus, Ctrl E. Dah, foregroundnya di sini kita taruh 02 atau 01, itu bebas ya. Yang intinya sih biar nggak tubrukan, nggak tumpuk gitu. Layernya di atas yang layer bawah. Di sini saya mau taruh penutup merah ini. Ingat kita ceknya di foreground ya, bukan di itu. Nah, terkadang saat di iniin, saat hover juga nggak kelihatan, nggak apa-apa, emang dia seperti itu. Kita buat kita lingkarin aja, contoh. Oke, udah, kita save. Kita balik ke main collection. Nah, di main collection kita masih kosong nih. Sekarang kita taruh game object di sini. Kita namain map. Udah namain map, kita taruh komponen. Di sini ada komponen file. Nah, karena kita ini tile map dan berbentuknya file, di sini ada tile map level 1.tilemap, jadi itu file ya, komponen file. Masukin, tada, udah ada mapnya. Kalau kita F5 buat run aplikasinya, nah ini udah ada. Oh, ternyata kurang atas, kita bisa ubah tile mapnya. Backgroundnya kita tambahin si abu-abunya lagi, terus foregroundnya kita ganti dikit. Tuh, kalian mau yang ya mau diganti gitu bebas, ini bisa. Kita hapus. Oke, save. Ini yang udah ada, bisa kita Ctrl R, hot reload, tampilannya berubah langsung. Oke, ya ini. Oke, ini collection kita udah jadi. Oke, udah ada ya. Di sini juga udah nampil. Nah, sekarang kita tinggal buat game object satunya lagi buat orangnya ya. Kita taruh game object di sini. Kita namain player. Oke, ini player di sini. Dia otomatis sesuai alfabet seharusnya, ini di bakalan turun. Di komponen ini kita taruh namanya, dalam game object kita taruh komponen sprite. Nah, dia kan butuh gambar nih. Gambar kita tadi tile source itu loh, yang tadi kita taruh. Nah, ini kan kita pakai nih player idle. Dia butuh animasi buat jalaninnya. Di sini karena kita udah buat satu default. Nah, udah. Ini udah ada. Kalau kalian kalau kita tarik, ingat tariknya bukan sprite-nya ya, tapi playernya. Kalau kita tarik, ini nggak kelihatan player kita, karena layernya masih ada di bawah 0. Itu layernya sejajar atau di bawah sejajar sama background ya. Nah, biasanya terkadang itu tidak ke render. Kalau kita save, Ctrl R, kita pakai hot reload, karakternya nggak kelihatan kan. Nah, kita mesti naikin jadi 0,1. Nah, dia ada baru. Kalau kita Ctrl R, nah karakternya udah kelihatan. Nah, oke. Sejauh ini semoga nggak terlalu sulit. Lanjut lagi.
Nah, kalau kita di deket sini gitu, dia layernya tetap di belakang si yang foreground itu. Makanya tadi saya taruh 01. Oke, nggak masalah. Ini udah. Sekarang kita coba menggerakkan layer ini. Untuk sistem gerakannya kita edit game input dulu. Kita tambahin input. Di sini standarnya dia buat mouse button, touch. Kita di sini kita ganti. Oke. Kita bisa key down, terus left, right. Oke. Left, right. Nah, kita tambahin. Kita bisa ganti right. Satu-satu mesti dimasukin. Right. Ini up-nya belum ya? Up. OPQRS TUUU up. Dah. Nah, ini keyboardnya, ini actionnya. Jadi kalau misalnya kita tambahin ini actionnya, kita bisa klik add. Oops, sebentar, kok tidak mau add. Oke, sebentar ya, dia kayaknya nggak mau jalan di sini. Ini dia susah sekali ke klik ya. Oke, ini kita tulis down, terus left, kita pakai semua huruf kecil aja, right, up. Contoh kalian bisa tambahin W di sini. Kita namain W-nya sebagai up. Dah. Nah, terus kita buat folder baru di the chips. Mesti balik lagi ke parent folder, buat folder baru, script. Di sini kita buat new script. Di sini ada banyak script, tapi kita paling bawah aja script, karena emang kita butuhnya game object script. Jadi script itu ada banyak gunanya dan kita cuman butuh game object script. Di sini kita namain player movement. Oke, kita create. Oke. Ini ada init, kita cuman butuh, untuk sementara kita butuh init dan on input. Dah, sisanya kalian bisa hapus biar tidak bingung. Di sini di init kita tulis self acquire input focus. Sebentar ya. Oke, ini ganggu, kita close dulu. Oke, kita coba message post. Kalau buat menggunakan input, message ini di sini ada dikasih tahu message post, kita bisa copy paste dari sini ya. Nah, di sini baru kita tulis jika action ID sama dengan hash left
and action that press, then dulu. Oke, kita ubah posisi sama dengan get position ID. Ini kalau referensi titik ini kita minta diri kita sendiri, kayak message post ini dia ngirim sinyal ke defaultnya kalau objek ini butuh input gitu. Kalau yang ini lokal posisi, kita ngambil posisi dari objek kita sendiri. Siapa sih parent di sini yang ini? Kan di sini nanti kita mau taruh di sini ya. Ini posisi. Jadi itu ngambil posisi ini. Posisi dari player ini. Kalau misalnya kita taruh di map tadi message acquire input, berarti mapnya yang butuh input. Tapi kita kan taruhnya di sini nanti. Oke, sebentar. Posisi.x sama dengan posisi.x di ke kiri, berarti dikurang 10. Nih untuk sementara kita coba 10 dulu. Go.set position, posisinya kita tulis position. Udah selesai. Nah, ini bisa kita hapus dulu. Terus ke main collection. Di sini bisa kita add component file per movement. Oke, save F5. Seharusnya game kita udah bisa jalan ke kiri ya. Nah, tapi ke kiri doang ya, karena kanannya belum. Kita tambahin dulu semuanya biar nggak susah apa. Di sini alif. Oh ya, Godot sendiri pakainya bahasanya Lua, jadi mungkin ada yang sudah terbiasa gitu. Saya sendiri udah lumayan agak sedikit lupa, jadi mesti ada pengingat sedikit. Action ID sama dengan hash right and action press. Dia ada action press, ada action release, tapi saya pakainya di saat dipencetnya aja, nggak mau pakai yang release. Kita bisa elif semua. Oke. Di sini n-nya wajib. Ini right, up, down. Oke, kita copy paste aja biar nggak repot. Tadi kalau left right berarti tambahkan ya 10. Posisi Y up itu kita cek dulu sebentar. Up itu ke atas, dia directionnya atas itu nambah ya, berarti kalau parser kan up itu malah ke bawah gitu, dari nolnya dari sini turun gitu. Tapi kalau Godot kalau default naik ke atas up-nya, berarti up-nya nambah, ini turun, down-nya turun. Oke, kita save, coba kita play ulang. Oke, ini udah bisa. Kalau kita pakai W tetap jalan juga, tapi WASD karena kita belum set up WASD, jadi nggak bisa jalan sama sekali. Oke, ini jalan. Kalian bisa ganti biar satu grid 6464. Nah, ini kalau jalan, nah, udah oke. Kalau posisi ini playernya mana? Sorry, main collection, playernya kita taruh di 6464 aja. Oh iya, karena itunya di tengah ya. 64 tambah kali 64
tambah 64 bagi 2 32 96 96. Dah. Jadi posisinya di kiri. Oke, dia bisa dijalanin. Ya. Oke, semoga penjelasan saya tidak terlalu rumit dan tidak terlalu belibet ya. Oke, mungkin ini dulu untuk hari ini. Kita udah bisa buat masukin aset di TLMap, masukin aset pakai game source. Buat animasinya simple, dia baca standar animasi. Kalau misalnya kita mau tambah di sini, contoh kita mau nambah ada animasi baru, bisa klik kanan add animation, nama animasinya apa, kalian bisa coba-coba dulu di sini. Terus bisa ubah-ubah, tambahin game inputnya ke bawah lagi, atau scriptnya dipanjangin juga silakan. Untuk saat ini saya coba menerangin ini. Nextnya mungkin kita buat goal, jadi player mesti ke tujuan, terus langsung pop up selesai, dan mungkin mulai melakukan checking. Ada di depan tuh ada box loh, box itu nggak bisa ditubruk gitu, dan yang lain-lain ya. Oke, yaudah segitu aja, sekian dari saya. Oh ya, sebelum saya tutup, kalau emang ada pertanyaan kalian bisa tanya di komentar atau di link nanti di deskripsi saya yang bakal saya buat di website saya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.